Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan beberapa kenikmatan sehingga kita masih sempat bertemu kembali di channel Sulik Majaya. Oke, langsung masuk ke inti saja. Kali ini saya ditemani teman saya, dan alangkah baiknya jika mereka memperkenalkan dirinya masing-masing, status dan alamat, umur, pokoknya semuanya data-data yang bisa diberikan kepada subscribe yang setia. Oke, saya persilahkan kepada saudari-saudari saya. Baiklah, siapa duluan? Mustawa lah. Oh gitu, saya duluan. Halo, perkenalkan, nama saya Mustawa. Umur ya masih muda lah, masih umur Masih 18 muda, tahu lah. tahun. 20 tahun, canda. Ay, serius? Iya, iya. Umur. Umur 20 tahun. Nah, 20 tahun. Instansi di Yayen Bone. Yayan Bone. Ya, jurusan Food, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, alhamdulillah. Oke. Alamat kalau alamat dekat sini tak kelala Kita kelala. sih. Oke, selanjutnya saya persilahkan saudari saya ya. Makasih Mustawa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninur Aida. Bisa dipanggil lah Nino. Terserah anda saya mau panggil, bisa Nur, bisa Nono, ya up to you. Saya lahir di sini di Podong di Topeng. Apa? Umur ya masih 17 tahun. 17. Bercanda. Bercanda. Baru jalan 20, Serius? baru 19 tahun. Nah, Alamat di sini. Instansi sekarang ya di Makassar, Makassar di Tidung. Di Tidung. Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, angkatan 2018. Oke. Jadi itulah teman-teman data-data dari teman konten saya kali ini, dan langsung saja. Adapun tema Q&A kali ini, atau bisa disebut dengan pertanyaan dan jawaban, temanya yaitu seputaran data pribadi dan Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah di masa pandemi COVID-19. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Jadi Kita jaga jarak dulu. ya, jaga jarak nih kamu, jaga jarak nih. Oke. Jadi pertanyaan pertama, pertanyaan ini bersifat satu pertanyaan dan jawaban bisa saling tukar-tukar jawaban. Oke. Pertanyaan pertama mengenai data pribadi. Yang pertama, kalian ini sama-sama kuliah toh? Jadi sebenarnya Anda kuliah itu apa cita-cita kalian? Kenapa melanjutkan pendidikan tinggi? Ya, bisa di respon? Ya kuliah. Ya pasti kita kuliah ini untuk apa? Tidak lain adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, menuntut ilmu. Dimana ke jenjang sebelumnya itu kita hanya memperoleh pendidikan sebagai status siswa, kemudian menjadi mahasiswa. Artinya itu pendidikan kita itu tidak sama lagi, harus lebih ke atas lagi lah. Nah, mengenai cita-cita menjadi seorang penuntut ilmu itu, ini saat ini sih hanya ingin menjadi seorang yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat,
nusa, bangsa dan negara. Mantap. Mantap Gang. Oke, selanjutnya Serius banget ya. Saudari Andi, bisa dipanggil dengan Andi Nunu toh? Iya. Ya, saudara Andi Nunu bisa dijawab. Ya, oke, seperti dikatakan dengan saudari saya Mustawa tadi, kami itu kuliah untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan cuma bergaya-gaya saja, mau tinggal di kota di sini, tapi kita betul-betul merantau untuk menuntut ilmu pengetahuan dan ingin bermanfaat bagi orang lain, dan terutama kalau selesai nanti ya, alhamdulillah bisa dapat pekerjaan, bisa menjadi guru atau sesuai dengan cita-cita masing-masing. Jadi itulah tanggapan dari teman-teman. Siapa tahu bisa diberikan nih motivasi kepada adik-adik atau apalagi akan menjelang tahun ajaran baru. Nah, siapa tahu ada motivasi untuk adik-adik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 2 kata atau 3 kata motivasi, kata-kata mutiara ataupun kata-kata bijak untuk adik-adik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi nanti. Semangat kakak, semangat adik toh, semangat adik. Oh, kata-kata motivasi ya. Kata-kata Kalau motivasi. kata-kata motivasi sebenarnya saya juga yang paling butuh motivasi sebagai mahasiswa. Tapi buat adik-adikku, apalagi kan sekarang ini, masya Allah ujiannya berat sekali. Berat. Oh, iya berat sekali memang ujiannya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Buat adik-adikku tetap semangat, tetap bercita-cita, tetap meraih impi, jadilah seorang pemuda yang terus berkarya, bermimpi, dan terus menuntut ilmu. Oke. Oke, semangat adik-adik. Apakah ada kata motivasi minimal 3 kata, 2 kata? 2 kata lah. Ya, Saya nggak terlalu banyak ngomong, memang saya orangnya cerewet. iya. Tapi untuk adik-adikku yang tersayang dan tercinta, jangan lupa, jangan malas belajar, raihlah cita-cita kalian setinggi langit. Itu aja. Oke. Jadi bagi adik-adik jangan patah semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu apapun hambatannya. Oke, pertanyaan pertama ya. Itu yang angkatan 2020 ya? Disebut angkatan corona kan? Semangat ya. Angkatan corona. Oke, pertanyaan pertama selesai. Kita beralih ke pertanyaan kedua mengenai fashion. Nah, di masa sekarang ini kita dianjurkan untuk mengenai masker. Bisa disebut dengan physical distancing. Dan apakah fashion Anda bisa berkaitan dengan memakai masker? Maksudnya, apakah sesuai? Apakah Anda melaksanakan physical distancing tersebut? Pertanyaan sudah dipahami? Oh, mengenai fashion ya di masa pandemi sekarang itu sebelumnya saya persilahkan dulu kepada saudari saya. Saling melempar-lempar nih. Saya terus duluan. Fashion. Apakah Karena itu motivator saya dari Ya. dulu, Gang. motivator? Iya, serius. Sang motivator. Fashion, Ya. Apakah hijaber ataukah fashion kan Ya. ukti saya ini berdua ukti kalau ini asli. Ya. Fashion ya. Fashion sekarang ini sih sesuai di rumah aja. Tapi karena sekarang lagi ada ajakan buat konten ya, kita tetaplah menjalankan amanah ini. Physical distancing masih jaga jarak. Ya, jaga jarak. Tadi keluar itu pakai masker. Ya. Dan sudah juga cuci tangan. Oke. Nah, kalau saya sih tetap iya keluar, tapi harus dengan mematuhi aturan pemerintah dengan memakai masker, sering-sering cuci tangan. Kalau dari luar itu langsung ganti pakaian. Oke. Harus, dan ketika ketemu seseorang itu salaman begini aja ya. Salam corona. Salam corona. Ya, itulah jawaban mengenai physical distancing, mengenai memakai masker dan fashion. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda betah di rumah? Kalau dibilang betah sih ya enggak lah, siapa sih juga yang berlama-lamaan betah di rumah. Pasti kita juga ingin keluar menghirup udara segar. Ya, apakah kita harus betah di rumah?
Ya cobalah berdamai dengan sendiri. Bernama dengan Sekarang diri kan sendiri. emang kita diharuskan untuk tinggal di rumah aja. Nah selama di rumah aja, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah kita bisa berkarya, kita bisa, sebenarnya ini peluang bagi kita untuk berkarya, untuk memperketat ibadah kita. Ya kan kita itu tidak selamanya harus berpikir tentang dunia saja, tapi kita harus punya bekal. Ya ini sebenarnya nasihat untuk diri saya sendiri. Oke, itulah Ya tapi untuk semua juga. ya teman-teman, itulah 4 pertanyaan yang sudah dijawab masing-masing oleh teman-teman saya, dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya mengenai tema diri pribadi masing-masing terkait dengan saya dan Anda. Oke, langsung saja. Sebenarnya ini kita kenalan di mana? Kan kita kenal sudah mulai lama toh. Dan apakah Anda masih mengingat kita kenalannya di mana? Padahal kita kan tidak satu sekolah, tidak satu kampung. Dan di mana sih kita kenal dan apa awal mulanya, asal usulnya? Yang Emang jujur kita, ya. emang kita kenalnya kawan. Jangan-jangan kita selama ini belum kenal. Jawab jujur. Iya, jujur lah. Sebenarnya kalau masalah begini saya sedikit pelupa. Ya, Coba deh kita kenal di mana? singkat dan jelas. Kenal dulu Di kenal- sosial media kah? Di Iya. mana kah? Iya, kita itu kenalnya di Facebook. Iya tuh zaman-zamannya. Zaman Zaman-zamannya. Nah, dulu kan tuh. zamannya memang. Iya, begitu dulu kemarin-kemarin di sosial media dikenal-kenal begitu. Kalau sekarang enggak tahu, Mak. Terus Kalau terus pernah sekolah di Patoja juga kan. Aku juga alumni di situ. bukan alumni sama saya, alumni MTS-nya saya. Alumni MTS, tapi alumni- Iya barangkali chat yang duluan. Oke, jangan basa-basi. Saudara Ninono bisa menjawab. Kalau saya kenal Sul Hikmajaya itu Sensor nanti sensor. ada dengan melalui teman saya sih waktu itu. Ya, melalui perantara orang. Nah, 2 tahun yang lalu waktu 2 tahun yang lalu waktu Miftah umur 17 tahun Ya. sih, dia punya sahabat ulang tahun. Nah, di situ kami kenal lewat depan sekolah untuk mengatur acaranya tersebut. Sampai sekarang di sini, di tempat ini kita buat surprise buat dia. Di Oke. situ mulai kenalnya Itu Sul. tidak jujur. Itu tidak jujur. Tapi Jujur guys, serius. sebenar- Dari situ mulai akrab. sebenarnya di sini bukan masalah saya dibahas, tapi masalah dia dengan saya, bukan masalah Ya, orang lain. betul. Ya, oke. Nanti disensor. Iya. Biarkan dia bernamai dengan hidupnya. Dan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Selama kita kenalan, kita temanan, hal apa yang paling gila atau hal apa yang paling gila kita pernah lakukan? Apakah bisa yang tadi, yang barusan, dan yang kemarin-kemarin? Kalau saya sih, kita melanggar melanggar aturan. Sebenarnya kita tidak boleh pergi bersiar ke rumah teman, tapi tidak apa-apa lah kalau kita memenuhi physical distancing, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, saya persilahkan. Kalau gila ya, saya sih masih waras guys. Saya masih waras pemirsa. Kalau Psikolog. Kalau hal yang kurang berkenan sih, Ya. sebenarnya tadi itu saya tuh softpen untuk ambil paket saya di JNI, tapi tiba-tiba saya rindu dengan saudari saya yang satu ini. Ya, Akhirnya kebetulan. rindu ingin berujung temu. Akhirnya saya ke rumah dia, terus dipanggil buat konten Ya, sama yang satu ini. Gak tahu ada tanya dari mana. Kalau menurut saya hal yang paling gila sih yang tadi ya. Tapi kalau lewat sosmed itu ya mereka lah sama motivator saya. Kalau curhat ya siap mendengar. oke, dan
Saya berterima kasih kepada mereka berdua karena menyempatkan waktunya untuk membuat konten Q&A ini. Dan saya harapkan semoga banyak viewers. Ya, semoga banyak viewers. Oke, selanjutnya saya akan bertanya mengenai pribadi Anda masing-masing. Aduh, Introvert kalah. Ya, yang terlalu jujur nah. pertanyaan dan jawaban. Kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Oke. Apakah Anda sudah punya pasangan? Dari Mustafa dulu ya. Apakah ada rencana untuk merit? Saya itu masih kecil. 20 tahun. Pasangan ya. Menganggap dirinya masih kecil. Pasangan. Pasangan. Kalau pasangan sih, ya pasangan saya itu dengan keluarga, ya saudara-saudara saya itu, menurut saya itu pasangan saya. Rencana merit? Oh no. Oh, belum ada. Tapi mau tahu menuntut ilmu toh? Belum ada ke situ. Kita. Kalau sedari sudah ada nih tahu, ada nih cincin lamaran gitu. Cincin lamaran. Bukan, Kang. Ini cincin pemberian dari mama. Kebesaran ini. Ya. Kalau saya sih ya ada, Ah. tapi sampai sekarang belum dilamar-lamar, Gang. Ya sabar. Menunggu Mungkin dia lagi nabung atau apakah? Kasih juga masa-masa pendidikan kan, jadi saling-saling mengerti dulu. Masih jalanin aja dulu. Oke. Santai aja, guys. Ya, santai aja mengenai soal pacaran. Dan cancel dulu, saya mau bertanya karena dia punya pacar. Hal yang paling romantis yang pernah dia lakukan pada Anda, apakah ulang tahun, anniversary, atau dilamar? Hal paling romantis menurut saya sih yang romantisnya dia sih sebenarnya nggak romantis orangnya. Ya pernah sih dibeliin boneka aja waktu ulang tahun ke 17 tahun aja, itu aja. Yang lain-lain nggak ada, itu aja. Yang lain nggak ada. Dia Ya. mah nggak romantis orangnya, nyebelin. Curhat mengenai pacar dia. Jangan, Oke. jangan pacaran lah. Oke, itulah pertanyaan-pertanyaan mengenai COVID-19, physical distancing, data diri pribadi masing-masing, dan selanjutnya saya ingin mendapatkan motivasi, berikan motivasi kepada saya untuk terus berkarya, membuat konten-konten yang berfaedah dan bisa disukai banyak orang. Ya, siapa tahu ada motivasi tak untuk bagi YouTubers pemula. Saya untuk Sul Hikmah Jaya teman saya ini terus buat videonya yang baik lah, yang berfaedah, bermanfaat bagi orang. Jangan buat konten yang enggak begitu baik. Sabar dalam menghadapi netizen-netizen. Siap. Itu aja. Saudari, Saya kalem, so kalem. enggak begini. Ya, Lucu. Kalau saya sendiri ya, dengar baik-baik. di teman-temanku sekalian yang ingin buat konten tuh buatlah konten yang sekreatif mungkin, buat konten yang bermanfaat, karena banyak yang saya lihat itu terutama itu di YouTube ya, banyak yang buat prank-prank terus itu sama sekali tidak membawa sesuatu yang bermanfaat, malah merugikan. Nah, sebaiknya buat konten yang bermanfaat, yang tidak merugikan, yang bisa diambil contoh sebagai. Nah, itu juga bisa jadi ladang amal bagi kita. Membuat konten yang berfaedah itu bisa menjadi amal jariah bagi kita. Niatkan ikhlas saja, niat ingin berbagi, ingin menjadi seorang change of world. Apa dibilang? Nol saya bahasa Inggrisku nol sampai pagar jika ke sekolah. Oke. Jangan buka itu. Ya tadi saya berterima kasih kepada teman, kepada kalian berdua karena sudah mensupport saya mengenai
YouTube membuat konten-konten yang berfaedah. Terima kasih atas dukungannya. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai Lebaran Idul Fitri. Nah, apakah Anda Lebaran? Ya, enggak. Enggak, karena Yang pertama itu kita di sini dibatasi hanya yang orang berkepentingan aja yang bisa sholat id di masjid itu. Dan yang bedanya itu sih ya terasa yang nggak bisa barengan sama saudara yang dari perantauan. Yang kedua itu nggak bisa kumpul lagi sama teman-teman yang lengkap gitu. Sedih sih ya. Lebaran ya. Aduh, sedih kalau diceritain. tapi ada perbedaan lah dari tahun Beda. kemarin. Lebaran ya, alhamdulillah kalau saya sih masih lebaran. Ada juga yang takut karena takut jadi steril. Tapi saya sendiri kalau di kampung saya ya masih lebaran gitu. Alhamdulillah. Tapi lebarannya itu berbeda kan. Dulunya kita itu lebaran di pelataran atau di lapangan. Tapi kali ini kita lebarannya masing-masing di masjid aja. Nah, perbedaannya berbeda banget. Dulu lebaran sebelumnya itu kita masih bisa kumpul-kumpul bareng orang tersayang kita, keluarga, kakak, apalagi kan kakak saya itu rata-rata di perantauan ya, sedih banget sekarang nggak bisa pulang. Ya semoga aja masa pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke teman-teman, mungkin itulah Q&A kali ini, dan kesimpulan dari jawaban yang diberikan kepada teman saya akan saya simpulkan di deskripsi. Jadi Anda bisa melihat nanti kesimpulan dari pertanyaan tersebut saya akan cantumkan di deskripsi. Oke? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya Sulik Majaya sekeluarga memohon maaf kepada kalian semua, kepada keluarga-keluarga yang ada di kota dan yang ada di perantauan sana. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya Sulik Majaya. Saya temannya. Dan saya temannya Dinur Aida. Nama Instagram, Facebook atau apa nanti saya cantumkan di deskripsi. Follow ya. Ya, Nggak usah. nggak usah. Privasi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf Lahir lahir dan dan batin. batin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.